Selamat datang di EP Talks. Podcast ini merupakan media komunikasi dan informasi yang memperkenalkan kehidupan di lingkungan Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan. Pada episode kali ini, EP Talks kedatangan Bangkit dan juga Heriandi dari Angkatan 2021 yang bekerja sebagai cook helper dan juga admin di sebuah perusahaan. Berangkat dari pertanyaan kenapa memilih untuk bekerja ketika berkuliah? Ternyata kuliah tuh waktu semester 1 banyak jedanya gitu, nggak full gua kuliah tiap hari. Betul. Jadi kayak wah ini ada banyak waktu kosong daripada gua main Mobile Legends, akhirnya nabung dosa dan kata-kata toksik. Benar. Gua nabung duit gitu. Karena kalau nggak salah dulu kuliah cuma Iya, karena santai banget ya. santai banget. Untuk kita emang 5 hari kuliah kan. Cuman nggak full 5 hari gitu. Carinya tuh dari dua hal itu. Carinya dari uang sampingan. iya. Dan kedua itu dari Pengalaman juga gitu. Oke. Dan masih banyak obrolan menarik lainnya. Dengarkan episode EP Talks lainnya hanya di YouTube dan Spotify. Selamat mendengarkan. Tadi kalau dari Bangkit gimana? Nah, Soal kalau dari orang gua tua. tuh orang tua yang malu ya punya Yeah. anak gitu. Kalau menurut gua sih itu mungkin wajar ya, karena ya mungkin kayak lu ada orang tua yang kadang-kadang tuh ngapain kerja sih, lu kan gua suruh masukin kuliah biar fokus kuliah gitu. Iya, betul. Dan maksudnya tuh lu dapat gelar, lu gak usah disuruh-suruh orang, gak usah diinjek-injek orang dulu langsung naik di atas gitu kan. Cuman ada poin plusnya ketika lu pernah diinjek-injek orang. Ini antitesis mungkin atau misalnya side story ya. Lu kalau merangkak dari bawah, lu tahu kayak pasaran kayak gimana, lu tahu kondisi lapangan kayak gimana. Kalau lu langsung ke atas, lu bisa dibodoh-bodohin sama bawahan lu gitu. Itu banyak yang kenalan gue yang ngomongnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untungnya di keluarga gue tuh mengutamakan kayak yang penting lu punya pengalaman, jangan sampai lu mati meninggalkan mimpi, tapi mati meninggalkan cerita gitu. Betul. Jadi ya hidup lu harus penuh cerita, jangan sampai lu cuman kayak aduh sayang gue kayak gini. Karena ada fase di mana itu tuh di mana lu harus serius, udah gak bisa main-main lagi. Ya, let's agree lah gitu ya. Nah, mumpung lu masih umur 20 gitu kan. Ini gua kutip dari ibu gua ya, mumpung masih umur 20, lu mau coba apa selama ininya positif gitu ya, kayak kerja. Selama lu enggak jadi kayak Jakarta versus Everybody mungkin ya. Kayak Jeffrey Nicole di situ gitu ya. Selama lu cuma jadi waiters atau misalnya jadi sales lah gitu, let's say gitu ya. Iya. Setidaknya di situ lu tuh ngerti gitu bahwa duit itu nggak segampang itu didapat. Iya benar sih. Jadi lu lebih menghargai apa yang namanya uang gitu. Betul. Justru positifnya tuh di situ gitu. Dan ada perasaan bangga ketika lu bisa jajan dengan duit yang hasil keringat lu sendiri. Itu sih dari gua sih. Jadi kayak walaupun misalnya ada penonton yang pengen kerja, pengen punya penghasilan tambahan, tapi mungkin orang tuanya kayak gitu mungkin ya. Kayak sekarang kan udah modern ya. Iya. Bisa dari online shop mungkin, bener-bener dropship mungkin. Jadi begini. Sport gitu. Ini kalau gue perhatiin ya namanya orang tua mungkin sudah liberal. Iya. Sudah bebas gitu. Cuman tidak menutupi ada yang pemikirannya kolot juga. Ada mungkin beberapa mungkin yang bukan pemikiran kolot, sorry. Ini kita disclaimer ya. Mungkin pemikirannya mungkin ya Dia takut dimarahin emaknya. Ya, tenang mak, ini ngomong gua bukan Heriandi, tenang. Kalau mau marah ke gua. ya mungkin kalau dari ya mungkin kan kebanyakan mungkin ada beberapa orang tuh yang sudah bangga gitu ya dengan orang anak yang kerja, tapi mungkin beberapa ada yang mungkin tunggu lulus aja deh, tunggu baru kuliah gitu. Tapi mungkin ini salah satu gebrakan atau salah satu pergerakan gitu. Ya bukan kami ya, sorry disclaimer. Kalau aku pribadi kalau stuck di sini, kalau misalnya stuck itu untuk dari penghasilan dari keluarga gitu, atau misalnya penghasilan dari di luar keluarga, ya namanya memang kita harus mencari ini dulu sih kayaknya. Memang kita kan salah satu ini ya manusia yang butuh survive gitu. Kita dalam hal ini itu kalau misalnya kita hidup pun sendiri di ekonomi pembangunan contohnya, kita mau berpangku sama siapa? Kita itu harus survive gitu.
kita harus bertahan hidup sendiri. Iya. Nggak bisa kita harus mungkin jaringan dari orang tua bagus atau mungkin jaringan dari saudara mungkin bisa atau mungkin dari teman-teman aku, bisa teman-teman dekatku mungkin jaringannya bagus. Nggak bisa, kita tuh memang harus survive sendiri. Kita tuh harus berdiri di kaki sendiri. Kita itu lahir sendiri, nggak ada yang nemenin. Oh, lu kebetulan lahirnya ini otodidak. Keluar sendiri. Jadi bidannya baru datang lo udah keluar. Enggak ya? Tapi memang gitulah. Oke. Sebenarnya ya gue ngerti sih, maksudnya sayang aja, greget gitu ya kan, pada kalau ya cuma karena orang tua malu, orang tua anaknya kerja di tempat manapun, jadi kita jadi nggak bisa explore diri kita sendiri. Iya, betul. Nggak bisa nyari value dari diri kita sendiri. Lu kan ibaratnya remaja kan fase dimana lu nyari jati diri ya. Iya, setuju. Jangan sampai ketika lu di usia yang lu sudah harusnya menemukan diri lu ini seperti apa, sebagai apa gitu, lu masih mencari gitu. Dan kalau menurut gua kerja tuh membantu lu menemukan jati diri lu gitu, karena itu salah satu sarana untuk membuka mata lu tentang keadaan dunia tuh kayak gimana sebenarnya. Iya. Nah ini gue mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Kadang kan ya semua kayaknya generasi kita ya, teman-teman kita aja deh, itu punya ibaratnya goals atau bukan goals tapi lebih ke passion dalam kayak gue tuh pengen nanti kerjanya jadi ini ya kan, maksudnya iya, betul. Banyak. Gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi ahli kopi deh atau barista gitu, atau gue mau jadi IT gitu ya kan misalnya. Ya banyak. Nah itu kan berarti kita ngomongin soal kerja sesuai passion ya. Nah menurut lu berdua nih, penting gak sih kerja itu sesuai passion gitu untuk lu berdua aja ya gitu? Karena kan gini ya, kita nggak bisa pungkirin nggak semua passion tuh kan bisa diuangin. Kayak misalnya ada orang passionnya masak, ya belum tentu bisa aja sih, bisa catering atau segala macem. Atau misalnya apa ya, contoh lainnya passionnya misalnya apa ya, misalnya dia let's say ada orang yang suka banget main game gitu, tapi kan gak selamanya game itu menguntungkan gitu. Iya benar. Itu ada masanya game itu habis. Iya benar. Gitu. Nah jadi menurut kalian berdua tuh penting nggak sih kerja tuh harus sesuai passion? Atau ada pandangan lain kayak gue bodo amat sih soal passion gitu, gue passion buat gue nomor sekian gitu, atau ini bukan waktunya untuk gue ngejar passion, emang gue pengen nyari pengalaman aja walaupun pengalaman gue nggak berhubungan sama passion yang nanti gue mau gitu. Tapi menurut kalian gimana? Coba Bagi dulu mungkin. Gak apa-apa. Kalau dari gue sih ya, passion itu bisa dibentuk, jujur. Passion bisa dibentuk. Gimana? Lu ibaratnya gini, lu ketika lu SD pasti punya yang namanya pelajaran yang lu paling lu suka, ya kan? Iya. Nah, gimana lu tahu lu pelajaran yang lu suka kalau lu belum nyoba gitu? Lu misalnya let's say gua dulu suka banget sama IPS, bahasa Inggris, tapi gua suka dua mata pelajaran itu setelah gua mencoba gitu. Setelah ternyata gua harus nyoba ngomong bahasa Inggris, harus ngomongin IPS gitu kan. Nah, jadi passion itu menurut gua itu bisa dibentuk kalau lu udah mencoba beberapa banyak hal gitu. Kadang-kadang orang suka bingung gitu, lu tuh sukanya ngapain gitu. Sementara gimana lu tahu lu suka sesuatu kalau kerjaan lu diem di rumah, nonton YouTube, TikTokan tiap hari gitu kan. Ya memang ada yang menghasilkan, cuman kalau lu kayak cuman hidup lu cuman buat menghibur diri, entertain dengan hal-hal yang cuman kayak gitu doang, gimana nyari passion ya kan? Iya. Ada mungkin beberapa yang setelah main TikTok pikiran kayak, wih kayaknya bikin konten ini asik nih. Iya. Ada yang setelah menonton YouTube misalnya pengen niru apa gitu kan. Iya. Itu oke gitu. Tapi kalau lu kerjaannya nonton doang buat bikin lu seneng ya gimana gitu ya. Nah, passion itu sendiri kalau menurut gua bisa muncul karena ada namanya impuls gitu, kayak ada pancingan dari luar diri lu sendiri. Nah, makanya kalau menurut gua pentingnya lu bergaul, explore gitu karena buat siapa tahu ada passion yang menciptakan passion sendiri lu gitu. temuin gitu. Let's say lu belum tahu passion lu apa. Ini nggak harus melulu soal kayak kerja gitu ya maksudnya. Yeah. Lo nongkrong terus denger temen lu, wah gua dulu pernah jualan ini Shopee misalnya. Wah gua dulu pernah jadi barista nih. Gini rasanya. Dulu gua pernah bikin video TikTok dapat endorse nih gitu misalnya. Endorse sih. Ya endorse ya, sorry. Nah, terus kan akhirnya lu juga kayak, kayaknya asik nih nyoba ini. Ya enggak?
Iya benar. Asik nih kayaknya jadi barista nih. Iya. Buat nemuin apa yang lu suka dan menghasilkan tuh ya itu salah satu jalannya gitu. Iya, iya. Soalnya nggak bisa dipungkiri juga semakin sekarang ya, maksudnya makin tahun ya terbarukan gitu. Maksudnya semakin zaman-zaman sekarang nih. Ada aja passion yang menurut kita dulu waktu kecil tuh nggak bisa diuangin, tiba-tiba ada orang yang bisa dapat uang dari itu. Kayak contoh nih, orang main games deh. Ya. Kok bisa ada orang senang-senang dengan main games? Biasanya di zaman dulu kan, kamu main game terus gitu, nggak ada gunanya. Sekarang orang punya hasilan, penghasilan miliaran dari Kayak games. contohnya kayak dia orang tua zaman dulu gitu kan, gua waktu kecil kan gitu nggak ya, main game aja lu mau jadi apa gitu. Iya benar. Pas gua gede ketemu namanya PewDiePie, Iya. Miao, Iya. Just No Limit, Iya. ya kan. Terus kayak memang dengan adanya modernisasi ini tuh memudahkan banget orang dari passion justru. Iya sih. Lu punya kesukaan apa bisa jadi duit sekarang gitu. Dan sorry ya, ada loh orang yang cuma bengong aja di YouTube 2 jam nggak ngapa-ngapain. Penontonnya sebanyak apa dan kita udah bisa bayangin AdSense segimana. Iya, nah Oke. Iya. Orang melamun doang loh maksudnya. Iya. 2 jam nggak ngapa-ngapain deh gini. Dan itu ternyata menghasilkan kita nggak ada yang tahu. dan itu Anda tahu yang nontonnya siapa? Yang pengangguran justru. Kalau tadi kan kita bahas soal passion ya, maksudnya ya bisa disimpulkan ya menurut kalian berdua passion tuh ya nggak penting-penting amat lah gitu, maksudnya nggak nomor satu itu gitu ya. Nah, gue mau ngomongin soal kerja sama orang lain gitu. Mungkin kalau di Harry gue nggak tahu, tapi kalau di Bangkit kan udah pasti kerja sama orang lain ya gitu. Dimana ya lu harus bisa kerja sama orang lain. Nah itu pernah ada pengalaman lu sadar kalau lu tuh dulu belum bisa gitu kerja sama orang lain, akhirnya sadar itu dan sekarang lu ngerasa udah sedikit improve lah, lu jadi bisa kerja sama orang lain, menghargai orang lain. Karena untuk kerja sama orang lain kan kita nggak bisa egois ya, gitu. sebebas Iya. Coba Bangkit. Nah, Boleh? Kalau dari gue ya justru apa ya? Gue menghadapi orang-orang yang justru pengalaman kerja sama orang lain ya. Gue menghadapi orang-orang yang nggak pernah terpilih ya. Wah gila, ternyata ada orang yang kayak gini gitu. Artinya sih kayak gini lah. Let's say gue punya ya kayak gini lah. Orang tua lu kan pasti waktu kecil ngomong kayak harus baik sama orang tuh bakal baik lagi sama lu gitu. Pas gue kerja sama orang lain karena ternyata gue baik sama orang malah dimanfaatin. Tapi emang itu nggak bisa dipungkiri ya, emang itu terjadi gitu di dunia kita. Dan kalau cuman sampai segitu doang it's okay gitu. Tapi ada ternyata beberapa kali kayak wah kok ada orang kayak gini hidup gitu. itu kayak susah gitu. Justru gue nemu kayak apa ya, bener-bener membuka apa ya kayak wah ternyata ada manusia jenis gini. Endingnya tuh lu gimana caranya kompromi terhadap orang-orang yang ternyata ada yang kayak gitu gitu. Yes. Jadi apa ya, kerja sama orang itu justru kalau kata gue membuka apa ya, lu jadi tahu do's and don'ts-nya dalam situasi seperti ini, lingkungan seperti ini, dan lu bisa sadar gitu kayak wah ini situasi gua mendukung posisi pak gua, alibi gua oke, gua posisi benar, tapi karena lu di bawah lu tetap salah karena yang lu hadapin atasan, itu gitu. Nah apa ya, ini mungkin orang-orang nggak suka ya, tapi realitanya itu bawahan selalu salah, atasannya selalu benar. Jarang banget ada atasan yang mengakui ya Itu kayak atasan di mana ya? Ya mungkin atasan di kafe gua waktu itu. Oh iya, bukan di himpunan ya. Enggak. Himpunan di India, kita siapa tahu. Iya. India punya kan himpunan mahasiswa. Iya, Iya dong, bener dong. Enggak salah dong gua. Ya, itu Siapa tahu? himpunan India boleh Infektur Vijay mungkin. Negeri Vindravan. Ini gimana soal ada nggak pengalaman unik? Terus gimana cara kerja sama orang gitu? Atau lu sebelumnya nggak bisa kerja sama ngambil pekerjaan ini gitu? Ya maksudnya kalau bekerja sama orang itu kan berarti kita kan harus beradaptasi gitu ya. Kita harus ya kita kan nggak tahu orang-orang gimana gitu. Lu karakternya apa, lu karakternya apa, lu karakternya gimana, lu tiba-tiba aja misalnya gua kirim, contohnya nih gua ngirim file tiba-tiba lu ngambek atau misalnya checklist 1 dari WA gitu. Ya gua nggak tahu nih karakter orang ini gimana gitu. Ya gua menyesuaikan dengan lingkungan gitu, gue beradaptasi dengan lingkungan gitu. Gimana caranya gue bisa, oh misalnya nih orang kalau misalnya 1 jam sebelum kayaknya HP WA-nya mati, ya udah
ya udah gua kirim 2 jam sebelum gitu. Iya. Iya kan ya? Itu pekerjaan tuh, itu pekerjaan. Tapi untungnya ketika gua selama pekerjaan, ya teman-teman gue itu kooperatif, abang-abang gue itu kooperatif. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya checklist satu gitu, atau misalnya nggak ngebalas, atau misalnya bahkan no respons gitu, ya bisa mereka itu bisa ngebalas. Tapi dalam artian ketika sama sekali, ini kan konteksnya beradaptasi nih. Iya. Kita beradaptasi nih. Di ujung-ujungnya kita harus beradaptasi. Iya, kita tuh beradaptasi. Bottom line-nya tuh mengajarkan kita beradaptasi menghadapi orang yang aneh-aneh. Iya, karena ya lu bayangin aja, lu ketika ketemu dengan orang yang belum tahu backgroundnya, lu belum tahu interestnya apa, lu belum tahu hobinya apa, lu bahkan nggak tahu jokes dia itu infonya kemana, jokesnya apa, nggak tahu. Nih kita nggak tahu nih sama sekali. Selera humornya ya. Selera humornya apa, nggak tahu. Ya udah, lu berarti dengan mengantisipasi hal itu adalah lo harus berbuat sopan dan baik aja udah. Ujung-ujungnya ya adaptasi lagi. Adaptasi aja udah, lo dengan baik-baik aja. Karena kita nggak usah jauh-jauh ekspektasi deh. Gue juga nggak terlalu ini sih ke ekspektasi dengan harapan gitu. Ya udah, kalau misalnya gue ketemu orang yang baru gitu, ya gue maksimal gitu. Gue maksimal aja ke dia gitu. Oh Pak, saya ada pekerjaan seperti ini filenya seperti ini. 1 jam misalnya 1 jam gue kirim gitu. Pak, ini saya sudah setor untuk dari Excelnya, udah nggak apa-apa. Gitu aja. Gue sih nggak terlalu. Gue mau nanya lagi ke langkah awal orang kalau memutuskan aku kerja deh gitu. Atau ya ini kan karena lu berdua udah kerja ya, maksudnya sempat memutus, pasti ada waktunya kayak gue kerja nggak ya gitu, kayak tadi Bang tanya kayak Bu ini ambil nggak ya gitu. Nah menurut kalian berdua nih, langkah orang kalau mau memulai kerja atau mungkin usaha itu apa yang harus dipikirin? Dari gua dulu mungkin ya. Boleh. Katanya gitu. Silakan. Ini mungkin first step-nya mungkin ya. Iya. Kayak apa yang harus, maksudnya apa Yang harus- dipikirin mungkin atau yang dipersiapkan mungkin, bebas. Kalau gua sih ya, dulu itu karena awalnya karena pandemi sih. Ya pandemi. Ya betul. Kosong. Waktu itu jujur mau daftar kuliah kayaknya nggak worth it, bayar full tapi Iya, gua bener. diem di rumah gitu. Bener-bener, banyak banget teman-teman kita yang Justru memilih mungkin, gap year akhirnya. Ya mungkin nanti penonton mungkin ada kayak gitu ya. Iya. Karena justru kuliah itu yang ya ginilah, buat apa ada sekolah kalau bisa private school kan, homeschooling. Iya. Karena sejatinya tuh belajar tuh bukan cuma pelajaran tapi belajar bersosialisasi. Sosial, iya. Nah, gua tuh karena kosong terus akhirnya gua kayak gabut. Ya. Terus kebetulan saudara gua tuh ada yang kerja di F&B juga. Dan gua tuh kayak tertarik, emang gue suka nonton orang masak dulu tuh. Oke. Ya udah akhirnya gua kayak coba-coba, terus nanya ke teman-teman gua yang udah kerja duluan di kitchen, ada yang jadi barista, terus gua tanya-tanya kira-kira yang buat fresh graduate SMA tuh apa gitu. Iya. Karena gua waktu itu mikirnya kalau gua ngelamar jadi kurir, gua belum siap buat ditunjuk mama COD gitu. Belum siap, wah ini barangnya gini gitu kan. Gua belum siap. Terus dan gua belum punya motor waktu itu. Makanya gua nyari yang dekat-dekat rumah. Betul. Ya, terus kalau gua maksa kerja jadi OB, gua nggak melihat tanpa merendahkan yang jadi OB atau bagaimana office boy, cleaning service gitu ya. Iya. Cuman gua mencari yang dimana gua bisa dapat pengalaman. Betul. Yang kira-kira kan ada namanya hard skill, soft skill. Iya. Nah, salah satunya tuh kan gua tuh inget kata-kata orang tua gua dulu tuh, setidaknya lu tuh bisa bersih-bersih rumah sama masak. Karena lu lulus SMA, kuliah itu nanti masa iya lu beli terus kan. Ada momen dimana lu harus masak. Iya. Akhirnya gue kayak, oke, mungkin ini F&B gitu. Udah akhirnya gue tanya-tanya ke teman-teman, dan kebetulan teman gue tuh yang apa ya, yang dekat sama gue tuh orang F&B. Terus gue tanya-tanya, terus kayak cara bikin CV-nya gimana, terus cara bikin surat lamaran kerjanya gimana. Akhirnya gue kayak asistensi lah gitu, gua rela-relain lambung gua kena cuman biar ketemu orang itu doang gitu. Gua masa iya dia lagi kerja gua dateng nggak pesan apa-apa, tiba-tiba Kak tolong dong gitu kan.
ya mau nggak mau akhirnya promak 2 bungkus gitu kan endingnya. Tapi yang penting bikin CV itu nggak semua orang bisa loh. Dan Nah. buat anak lulusan SMA ya nggak semuanya bisa. Nah, Gua jujur- aja belum tentu gue bisa. Nah, itulah pentingnya Anda memperhatikan guru bahasa Indonesia. Iya. Itu Terus ada yang pelajaran. Bikin CV ada ya? Ada babnya lama. Biasa lagi tidur ya. Ada itu. Setidaknya pas guru Anda menerangkan cara bikin CV dan kalimat baku, dengarkan. Ini buat pesan buat maba yang baru mau masuk. Maba-maba. Nggak lewat juga maba ya. Enggak lah. Buat teman-teman yang masih SMA sekolah. Iya, nah pokoknya tuh akhirnya gua nggak tahu CV yang benar kayak gimana, gua nggak tahu surat lamaran yang benar kayak gimana. Betul, Ya, pasti. jadi itu, gua tuh nanya ke teman yang sama-sama nggak tahu juga ternyata gitu. Ini lucu juga nih. Iya, jadi dia Jadi udah makan promah dua-duanya. Ternyata yang satu tidak mengerti juga. udah makan proba tapi CV nggak selesai. Gua udah dapat lambungnya banyak, Milanta udah nggak tahu berapa galon. Terus pas gua kirim-kirimin tuh kayak CV tuh kayak gini nggak sih? Karena gua tiba-tiba kayak ditanya kan, Kit, lu bikin CV kayak gimana sih gitu. Teman gua mau ngelamar kerja. Terus kayak kenapa kok beda? Kok nggak baku gitu. Iya. Terus gua tanya, teman gua aja malah jawab, yang penting lu keterima nggak sih sana. Gitu anjir kan, berarti dia juga nggak tahu gitu kesimpulannya kan. Nah, Kayaknya lain kali lebih selektif lagi dalam memilih. ya, nah terus kalau Anda teman mau yang- melamar tempat kerja, tolong perhatikan Anda kerja di mana, perusahaannya apa, dan setidaknya Anda tahu backgroundnya dulu. Iya. Itu banyak yang ditanya dulu soalnya. gitu. Ya, dan kalau bikin surat lamaran jangan semuanya sama, karena saya dulu kayak gitu. Oh gitu. Bikin 5, print sama CV-CV-nya sama fotokopi ijazah, gue sebar-sebarin 5 tempat. Kenapa tuh nggak boleh sama kenapa? Karena ada beberapa yang requirement yang berbeda. Contohnya pasti gimana? Nggak ngerti. Posisi dan bahasa biasanya. Oh, Mereka itu. sehingga nggak bisa tuh kopas Nah, ke semua kelimanya. Gua itu tahu CV yang baik dan benar tuh dari Twitter malah. Tag dari HRD, terima kasih konten Anda. Bantu sekali. Ya, beruntungnya ada yang nyangkut lah. Gitu, nyangkut bagus. terus di interview. Lolos Interview gini terus akhirnya kayak udah lu trial mau enggak katanya tuh kayak interview udah beres nih, terus tiba-tiba dia bilang kayak mau interview kedua nggak, tapi ini interview keduanya praktik. Oh gitu. Ya jadi gua tuh hari besok dia tuh bilang kalau nggak salah minggu depan datang pakai baju ini. Oke, gua datang tuh ke kafe tuh. Datang gua kira kayak bakal dijelasin tuh gimana, langsung kayak nih antar minuman ini, menunya ini ke meja ini. Jadi langsung ini langsung bener-bener simulasi gitu langsung. Udah simulasi lagi. Bukan Cok. simulasi sih ya, Langsung namanya apa tuh? praktek. Ya praktik gitu ya. Langsung praktek. Oke. Praktek akhirnya kayak masuk masa probation ada tuh. Masa probation tuh 3 bulan biasanya tuh. Jadi lu gak dapet tergantung perusahaannya. Lu dapat gaji, tapi dalam 3 bulan itu kalau lu bagus, lu bisa dapat kontrak. Kayak masa percobaan gitu. Jadi kalau di F&B itu kan ada yang namanya service tax. Kalau biasanya namanya tax and service. Iya. Taxnya 10%, service itu 5%. Nah, buat anda yang marah-marah taxnya kenapa 15%, itu gaji karyawan masuknya. Oh gitu ya? Iya. Gue baru tahu deh. Tax and service. Nah, jadi lu tuh kalau di F&B itu lu kerja, udah kalau polisi paling F&B nih. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ya dari pengalaman gua nih ya, lu bisa dapat gaji sekian. Komen dulu nih si paling FNB. Iya. lu dapat gaji sekian, lu dapat servis juga. Dan servis itu dari hasil 5% itu. Oh. Gitu. Nah, jadi selama 3 bulan itu lu dapat gaji tapi lu gak dapat servisnya. Gitu. Oh. Iya, nanti lu kalau misalnya udah 3 bulan lu udah kontrak, Dapet lu tuh. biasanya dapat kenaikan gaji. Kalau dulu tuh gua tuh di sistemnya tuh naik 100.000 gitu. Bagus. Terus dapat kalau sebesaran servisnya itu tergantung dari omset biasanya. Kalau dari dua dulu tuh. Ada yang digituin, ada yang servisnya disatuin sama gaji biasanya di akhir bulan nanti. Gitu sistemnya. Bagus lah, bagus. Iya. Kalau menurut Harry, langkah awal orang kalau memutuskan untuk kayaknya gue lebih baik kerja deh gitu, itu apa aja? Yang lu pikirin ya mungkin, nggak apa-apa. Matiin gengsi lu. Saat itu lu mematikan gengsi, maksudnya menurunkan ini kali ya, menurunkan gengsi lah ya. Iya lah, menurut gua nurunin derajat gua gitu. Jadi ya, itu lebih baik gue kerja lah gitu. Iya, gua udah masang mindset dari awal. Gua itu kerja admin. Gua itu udah siap apapun hinaannya. Betul. Ya udah, gua siap hinaannya, gua siap ketawaannya, gua siap. Misalnya gua admin nih.
ya udah gue siap aja dengan tertawa lo gitu. Jadi ya gue sih nggak peduli. siapin mental juga ya penting. Siapin mental. Mungkin tadi gua tuh ngejelasin step by step 1 sampai 5 kalau dari 0 ke 1-nya dulu. Oke. Iya. Kalau dari gua mungkin ada tambahan sedikitnya, jangan terlalu melai harga diri lu terlalu tinggi. Jangan hargain diri lu terlalu tinggi. Ya udah kembali ke gengsi kan. Iya. Justru gengsi itu yang bikin lu terbatas. Apa yang membatasi diri lu terhadap hal-hal yang menyenangkan justru kalau kata gua. Oke. Iya, kalau lu gengsi jadi waiters, lu nggak tahu gimana rasanya setelah rush hour bisa ketawa-ketawa. Serius itu. Iya. Dan setelah pulang bisa membungkus nasi. Atau makan nggak bisa gitu, ada kan beberapa. Ada beberapa. Dan Ada jadinya juga lu beberapa kali juga bagi-bagi kayak ini gue dapat makanan dari ini nih sisanya. Iya. Tapi memang inilah Kalau di sini namanya test food, tapi kalau kita namanya istilahnya masita, makanan sisa tamu. Gitu namanya. Kan kalian udah merasain kerja nih. Waktu kerja sambil kuliah itu ada waktu dimana kalian ngerasa wah ternyata time management gue nih belum bagus nih gitu. Iya, pasti. Sehingga keteteran di satu hal lainnya gitu ya. Pasti. Terus itu gimana caranya? Terus kapan sadarnya dan gimana cara ngatasin akhirnya? Jadi gimana cara ngatur waktunya gitu? Justru ada kejadian lucu ini gua. Gimana? Jadi gua waktu itu udah kuliah sambil kerja. Itu gua masih ingat tuh hari Kamis. Waktu gua kerja itu bukan kafe yang besar. Oke. Jadi enggak tamunya nggak selalu banyak. Iya. Ada momen di mana yang emang sepi, ada momen di mana rush hour. Nah, gua ikutan suatu program kerja waktu itu. Namanya sosialisasi pedesaan. Oke, ini maksud program kerja itu acara himpunan Iya, mahasiswa ya. kayak program kerja pemerintah tapi skala himpunan ya. Iya, skala himpunan. Gua masih ingat waktu itu ke suatu desa di daerah Cipadak. Oke. Itu gua masih ingat banget. Oke. Karena Ini yang di rumah yang himpunan senyum-senyum gitu. iya. Mungkin ini yang waktu itu marah-marah sama gua, mungkin lagi senyum-senyum. Oke. Nah, jadi ini cerita lagi nih ya. Nah, gua tuh ada rapat GP kalau nggak salah IPO itu gua lupa itu. GP itu salah satu rapatnya. Salah satu himpunan tahapan, salah satu tahapan ya, himpunan. salah satu tahapan sebelum acara itu bisa dilaksanakan. suatu ya. organisasi lah. Iya, dalam Himpunan aja. Oh iya. Nah, Enggak apa-apa, kita sebutin himpunan. terus gua itu kalau nggak salah yang pertama kali itu gua nggak ikut. Jadi Karena GP gua pertama kerja. nggak ikut. Nggak ikut. Oke. Karena Ini berarti ini udah melewati rakor IPO. udah. Karena waktu itu gua masih maba ya, otomatis gua masih di bawah posisinya, bagian yang disuruh-suruh. Gitu. Ya yang bagian LC yang di bagian kena marahnya lah. Itu udah hal lama ya. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Itu salah satu job desk-nya mereka. Gak sih kalau mungkin disebutnya lebih ke resiko ya. Enggak, kan maksudnya mereka juga kakak Riki Santo juga tidak marah kalau kita tidak Iya, berulang. tidak berulang. Kebetulan kita Nah. mungkin belum bisa tanggung jawab sama kerjaan kita sendiri. Nah, masih belum bisa manage waktu. Masih aman ya, Kak? Nah, jadi harus dilurusin dikit. Iya. Bercanda Nah, kalau bercanda. Jadi gua itu waktu itu di komentar lah. Iya. Bangkit kalau bisa ikut nih yang kedua karena kemarin nggak datang. Oh, GP yang pertama kamu nggak datang. via Zoom. Iya. Karena takutnya gua dicap kayak wah ini anak aktif. Ini kayak freelancer. Iya, pengen main aman aja. Main aman. Nggak mau dimarahi. Akhirnya gua Bukan dimarahi, maksudnya dievaluasi. Ya evaluasi ya. Ya gua menghindari evaluasi. Bagus kan bahasanya? Ya, bagus. Lama sekali ya. Benar. Saya sudah biasa di permainan ini. Disclaimer bro, kayak ikutan nih. Nah, terus gue liat situasi kafe lagi sepi. Oh gitu. Ya udah, gue join nih. Gue join, terus karena gue gue sambil standby gitu lagi in charge judulnya kan. Ya udah gue standby sambil join di dapur. Oh gitu. Iya. Dan harus on cam kan GP itu. Nah, gue izin off cam Off cam. waktu itu. Gue alasannya sinyalnya nggak stabil. Karena nggak mungkin dong kayak gue izin kalau lagi kerja gitu. Iya. Karena gue ngerasa kayak lain juga kerja lah gitu. Pasti ada yang kerja. Maksudnya lu bisa. nggak mau ya di dewa-dewakan karena Nah, kerja gitu. itu gue nggak mau kayak menonjol karena gue doang kerja gitu. Ya udah, akhirnya gue tuh join tuh. Tiba-tiba kafe penuh. Dan kafe itu rata-rata pendapatannya emang dari kopi kan, dari minuman. Oke. Iyalah, nggak mungkin Iya. dari toilet kamu lucu. Ya itu namanya SPBU ya Pak. Nah, kebetulan makanan kan jarang keluar gitu kan. Karena emang banyaknya ngincer minuman. Iya. Betul. Tiba-tiba makanan banyak yang keluar.
gua harus bikin ini, gua bikin itu, ayam ini, ayam itu, goreng kentang itu. Nah lucunya itu gua lagi goreng ayam sama kentang itu, tiba-tiba ditembak, Bangkit gimana komentarnya? Kok diam terus? Ya gua nggak tahu dong, gua lagi nyiapin adonan ayam dari tadi kan. Iya. Gua kayak gagu gitu kan, gagap gitu, canggung kayak gitulah jawabannya tuh ya. Iya. Terus akhirnya karena beres gua jawab gitu, diterakin dari bawah tuh. Kan waktu itu sistemnya di situ pakai walkie-talkie. Oke, Ditanya, Bangkit ayamnya udah belum? Masa gue bilang, bentar ini masih setengah matang gitu. Kan gak mungkin. Masih hidup ayamnya. Iya, gak mungkin kayak misalnya ke pelanggan gitu kayak, Mas ini kenapa ayam sama Mbak? Saya tadi ngambil ayamnya dulu Mbak gitu. Akhirnya Oke. karena gue kepalang panik, bingung, buka grup, gue udah dimention banyak banget tuh. Iya, di tag tuh. Kita banyak itu, banyak banget gila. Oke. Terus akhirnya ya gua ngomong, Iya. sebentar Kak, ini lagi masak. Terus dia ngomong gitu kayak, sebentar ya Kak, gini. Terus dia tuh ngomong, tenang, ini nggak apa-apa sok, ambil aja waktunya. Kita juga lagi pada nganggur kok kayak kamu gitu. Gua tersinggung dong. Iya, betul. Jujur gua kayak, Maksudnya nganggur gimana? nggak tahu tuh si kakak itu ngomong, kita juga lagi diem kok kayak lu gitu. Terus kayak gua kayak, wah sorry Kak, ini gue nggak lagi diem nih, gue lagi rusuh gitu, lagi rush hour. Jadi maksudnya salah paham Gitu. Terus udah gue ngomong, oh enggak Kak, sorry ini lagi sambil kerja. Terus dia bilang, oh sini juga sambil kerja gini. Terus karena ya orang kan paling punya alibi kayak gitu ya. Iya. Gue nggak bisa ngejar terus alibi buat ngajar alibi orang ya. Ya udah terus gue bilang, sebentar Kak, ini lagi masak ayam, takutnya overcook ya Kak. Boleh lift dulu sebentar. Tiba-tiba gitu. ayamnya hidup lagi. Iya, terus gue udah matiin itu zoomnya, terus gue lemparin handphonenya ke meja, gue nganter makan dulu karena waktu itu karena kafenya kecil, jadi yang masak tuh yang nganterin juga minumannya, Oke. makanannya, Iya. barista nginep minuman juga, jadi lu double job gitu ya. Iya. Terus gue nganter makanan, untung gak ditanyain, Mas ini ayamnya burunya udah hilang ya. Tapi intinya Udah. kerjaan di kafe aman. Iya. Ayamnya masih bernyawa nggak? Ya enggak dong. Enggak dong. Tolong ya, ini judulnya bukan film Hannibal. Ya beres itu, gue balik lagi, gue baca grup. Dan bisa sebut sialnya, beres itu selesai, gue nggak ditanya, tiba-tiba udah sepi tuh kafe. Jadi kayak emang gue tuh ditakdirkan sama Tuhan, jangan jawab nih pertanyaan gitu. Nah akhirnya ya udah, gue buka grup, jawabannya kayak, aduh Bangkit kok jawabannya gini ya, aduh sorry kenapa ngegas ya, gini-gini. Tapi kayak, ya kayak banyak aduh-aduhnya tuh dari kating-kating. Padahal saat itu kalau bisa klarifikasi, Iya, keadaannya emang lagi hectic aja. Iya, gue mau klarifikasi, cuman kayaknya Udah lewat juga. lewat juga gitu, ya udahlah gitu. Akhirnya pas hari H beresnya kan eval juga karena malam itu. Ini kan dia tahu ya? Iya. Tahu. Gue belum ikut itu ya, belum ikut. Iya. Kebetulan dia semobil waktu itu. Aduh. Iya. Ya, mungkin hari ada. Tapi sebelumnya gini sih, yang gue perhatiin ya dari cerita si Bangkit, maksudnya kayak gini deh. Ini salah satu contoh besar gitu. Ini salah satu contoh yang paling nyata gitu dengan si Bangkit yang udah kerja di kafe di Sambil samping bekerja dia, gitu. Iya, sambil bekerja dengan dia berorganisasi, walaupun dia hektik gitu, walaupun dia jadwalnya sangat penuh gitu, tapi dia bisa menyeimbangkan gitu. Maksudnya dalam ketika dia lagi masak ayamnya gitu, tapi dia ingat gitu dengan ada rapat iya, gitu. iya. Jadi aku sangat, wah ini orang luar biasa sih gitu. Seenggaknya sih effortnya mulai dari Effortnya dia sangat- ingin ikutan rapat. Iya. Karena di rapat yang sebelumnya dia tidak ikut. Iya, dan Gue tahu itu tanggung jawab gue gitu. Iya. Misalnya gue waktu itu kalau nggak salah di bagian acara kalau waktu itu ya. Gue di bagian acara dan gue belum pernah ikutan rapat. Dan sementara acara itu kan krusial. Iya, betul. Di satu sisi gue lagi masuk kerja Iya. karena waktu itu kan kafenya kecil jadi Betul. lu incar tuh sendiri gitu. Gue nggak bisa ngelempar ke orang gitu kan. Nah itu dia, maksudnya dari cerita si Bangkit itu udah hal nyata dari keseimbangan. Maksudnya itu dia tuh bekerja di kafe gitu, terus juga dia kerja sebagai ya himpunan gitu, dengan dia mengingat tanggung jawabnya dengan ayamnya sudah setengah mati gitu, nyawanya tinggal 20% gitu, dengan nyawanya 20% tapi dikasih aja ke customer gitu. Iya. Kalau dari kalian berdua, waktu ngejalanin kerja sampai kuliah ini, kepikiran nggak awalnya untuk ngambil kelas karyawan gitu? Karena siapa tahu ya kita udah ngerasain benefit dari kerjanya gitu. Ya. Kadang ada orang juga lupa kalau udah bisa menghasilkan uang, dia lupa untuk cari. Iya, banyak kuliah. iya, banyak banget. Banyak kan. Nah itu Ya. kalau dari kalian biar bisa jalan dua-duanya itu kan biasanya orang
jalan tengahnya adalah kalau kelas karyawan aja gitu. Iya, iya. Bisa kelasnya sore sampai malam, gue kerja dari pagi. Ya maksudnya sempat gua ngambil kelas karyawan, cuman kayaknya lebih menyanyiakan potensi. Oke, jadi lu sengaja emang nggak ngambil kelas karyawan biar lu bisa maksimalin potensi yang ada di Iya, maksimalin potensi. dalam hal membagi waktu, waktu dan segala macam. time management kan Iya. jatuhnya kan ya. Nah itu. Oke, menarik. Kalau dari Bagit gimana gitu? Kepikiran nggak ngambil kelas karyawan? Dulu sempat ya, jujur. Kayak ini gue udah justru gua kuliah ibaratnya ini mungkin disclaimer ya. Iya. Ilmu eksak hitung-hitungan tuh bukan gua banget. Betul. Tapi kenapa gua mengambil ekonomi pembangunan itu karena ada satu pesan dari ibu gua bahwa kamu ini udah nganggur setahun. Kalau kamu nganggur di tahun kedua, yakin kamu masih pengen kuliah. Betul. Jangan sampai kamu udah tahu uang, lupa Iya, Kit. kuliah. Masalahnya yang bisa ngerubah negara ini ya akademis. Nah, Iya, bener. karena gua tuh salah tipikal orang yang invest di ilmu. Ya, betul kan? Uang bisa habis tapi ilmu enggak. Betul. Tuh. Tuh. Makanya gua menilai value uang itu uang, ilmu lebih tinggi. Ilmunya lebih tinggi, ya. Oke. Jadi gua tuh nggak mau gua nge-trade apa ya istilahnya ilmu pengetahuan dengan uang gitu. Nah, gua tahu kayak kelas karyawan ada beberapa universitas nawarin, Betul. tapi sayangnya di bidang akademik yang gua nggak suka. Oke, jadi jurusan yang lu mau nggak ada Iya, di kelas itu satu. karyawan. Terus yang kedua, lu kalau kelas karyawan itu kayak lu badan udah capek kerja di siang, lu harus kuliah lagi malamnya. Iya. Sedangkan kalau lu kayak part time sambil misalnya kuliah reguler, kuliah biasa, lu bisa gue beruntungnya tuh dapat tempat kerja yang terbuka soal itu gitu. Dia kayak gue mau kerja tuh dia nanya kayak free-nya kapan, kabarin. Iya, itu diupdate per bulan. Betul. Kan itu ada jadwal shift-nya gitu. Betul. Nah jadi kayak kak saya nih free di hari ini. Kalau ada pun saya kuliah di hari ini di jam segini. Lepas ini bisa gitu. Emang jadwalnya agak padat. Tapi lu nggak ngorbanin kuliahnya itu gitu. Oke, jadi karena tempat gua nggak mau justru nggak mau yang kayak kuliah buat formalitas enggak gitu. Betul, iya. Kuliah ngejar ijazah doang enggak. Jadi ya, itu Karena- dia. Iya, karena gua tuh pengen yang tersisa setelah gua join kuliah itu bukan cuma ijazah doang, tapi gua pengen ada ilmu dan pertemanan yang gua bawa. Ya kebetulan Bagit nih lu nggak ngambil kelas karyawan karena tempat kerja lu juga suportif gitu terhadap Suportif. waktu kuliah lu Ya. sehingga itu bisa apa ya ngebantu lu untuk gak usah ngambil kelas karyawan. Iya, gitu. betul. Pelajaran apa yang menurut lu berdua orang lain nggak dapetin kalau dia nggak kerja sambil kuliah? Atau yang menurut lu dapetin tapi lu mikirnya kayak Ini gua tahu ini gara-gara gua kerja. iya nih gitu kayak Kerja kayaknya kuliah nih. orang lain yang Boleh. nggak kerja Coba. nggak Si dapetin ini. gua nyarain ke Bangkit dulu lah ya. Iya, Bangkit. Nah, enggak apa-apa. Mungkin pertama itu tadi pertama lu nggak akan ngerasain lu lagi masak ayam tiba-tiba harus jawab GP, itu nggak ada kisah GP lagi. Aku mau main. Aku udah banyak masalah di GP. Nggak mau dikit GP. Enggak, maksudnya tuh banyak kisah lucu indah untuk dikenang tidak untuk diulang itu banyak terjadi Iya, kalau pasti. lu ngambil dua itu. Lu gak ada yang tiba-tiba lagi kelas PKN tiba-tiba kit orderan gitu. Itu gue pernah gitu karena waktu itu lagi kuis gitu sampai kayak apa namanya tektokan dulu sama kasirnya gitu. Tolong orderan di kitchen di hold dulu ya. Gua lagi kuis nih gitu. Dan disclaimer ya, kita kuliah di tahun 2022 di mana masih pandemi. Iya, Jadi 2122. 2122. Oh benar, Masih 2122. masih offline. Masih online. Orientasinya itu masih virtual. Nah, Dan kebetulan bukan bangkit kabur kelas enggak. Kebetulan. Justru ini gue bukan kabur kelas, tapi gue tuh gimana ceritanya gue bisa ngisi kuis sambil gue kerja. Iya. Iya, Jadi itu nyambi lah. Nyambi time management. Asik. Gitu kan. Ya. Kalau ketahuan dosennya nih kayak dicari. Iya. Kenapa Ganjar? Sebutin ya. Ya, lanjut. Justru untungnya di situ gitu. Lu tahu kayak momen lu bisa nyambi di mana, bisa lu masukin gitu di mana, itu bisa ada gitu. Iya. Jadi lu belajar time managementnya lebih bukan teori tapi lebih ke praktek. Iya, benar, gitu. benar. Cuman ya kalau lagi sial ya itu It is gitu. what it is. Iya, it is what it is gitu. Ya bad thing happens gitu kan. Ya udah terus dari kerja sambil kuliah itu
kalau di keluarga gue ya justru dapat kayak prestise gitu. Oh, prestige. Ya, prestige. Betul. Karena Prestige apa ya, di saat orang lain memenuhi gengsinya, memenuhi hasrat egonya bahwa gua kuliah, ngapain gua jadi waiters? Tapi gua bisa. Ditambah gua masuk ke universitas yang terkenal ya. Betul. Terkenalnya tuh terkenal dan stigma masyarakat orang kalau gua masuk Unpar itu pasti gua dari orang tajir gitu. Oke. Karena ya kita tahu lah ya, gitu. Nggak murah ya. Nggak murah, terus SKS-nya nggak itu gitu kan, terus kayak nilainya pun tidak semudah di universitas lain gitu kan. Jadi gue dapat prestise bahwa wah gila nih orang masuk universitas ternama yang terkenal dengan susahnya ini, bayarnya Sambil mahal kerja, gitu ya. dengan saya kalau universitas mahal itu pasti apa ya, mahasiswanya kecap, wah ini pasti pergaulannya high class nih. Tapi gue bisa gitu nyambung kerja di tempat yang high class gitu. Iya. Nah terus salah satu manfaat yang lu bisa dapetin dari kerja sambil kuliah itu, lu bisa kenal dari segala kalangan masyarakat. Apalagi kalau lu bidang yang lu tekuni itu bertemu banyak orang, berhubungan dengan hal lapangan. Lu bisa kenal dari yang namanya tukang parkir sampai artis pun bisa. Yang misalnya kayak ya tau lah tipikal ngap-ngap gitu, motor berisik datang terus kayak ini kopi cappuccino-nya berapa 25 coy ada nggak duitnya gitu. sampai ke yang datang mas saya boleh nggak foto di sini, foto baju buat iklan endorse, backgroundnya kafenya boleh tapi minimal order 1 juta. Oh ada gitu, ada. Ada. Setiap kafe punya kebijakan. Ada kebijakan masing-masing gitu. Terus jawabannya kayak, oh udah nggak apa-apa, gampang 1 juta tuh gitu. Dari yang 25 sampai colek-colek dulu sampai ngeluarin 1 juta tinggal gitu doang kan dapat gitu kan. Tanpa merendahkan mas-mas yang 25 Iya, tadi. tanpa Cuma merendahkan. kebetulan ada kejadiannya. Ya, tanpa yang merendahkan orang-orang yang naik motornya berisik. Benar. Gitu. Cuman kalau boleh kenapa? Jadi lu tuh bisa masuk ke beragam kalangan masyarakat justru kalau lu kuliah sambil kerja. Betul. Lu bisa ketemu kalangan akademis di kuliah, lu bisa ketemu kaum yang segini lah. Gua kaget ketika gua kuliah ternyata ada harga kosan di atas 2 juta. Oh, Karena itu mah banyak aja. Banyak, enggak, gua kaget karena gua tuh selama gua Iya. kerja ternyata kayak lu kos berapa sih? 800.000, pusing nih gua. Gitu. Karena kayak wah gila nih gitu nih, ada orang kayak gini gitu kan. Jadi lu bisa masuk ke beragam kalangan tuh, belajar beradaptasi, cara gimana lu ngobrol sama yang dari bawah, cara ngobrol sama yang dari atas itu justru dari waiters itu gitu gua tuh. Misalnya cara ngadepin orang kaya itu, kayak misalnya lu datang ngasih makanan itu, mereka nggak mau kayak piringnya tuh lu kan pegang mangkok pasti gimana sih yang panas gitu. Kan nggak mungkin lu pegang di bawah kan. Betul. Pasti lu pegang agak gini kan. agak pinggirnya. Agak pinggirnya lu copeng sedikit gitu Iya. kan. Terus kalau orang kaya tuh nggak mau. Iya. Enggak, maksudnya kita jangan ngegeneralisir orang kaya. Janganlah. Maksudnya kadang-kadang tuh ya. bersih orangnya. Iya. Saking bersihnya mereka mau duduk pun kalau disemprot-semprot dulu kan pakai antis waktu Iya. pandemi lagi Waktu naik-naiknya. pandemi tuh. lagi naik-naiknya. Nah, Oke. gua tuh kayak sampai ngobrol sama orang di belakang gitu kayak, "Mbak, mau sekalian semprotan pestisida ini gini." Kayak enggak capek gini-gini terus kan. Mati dong kayak kecoa. Iya makanya. Nah, terus sampai orang yang kayaknya kalau lo kobok Indomie juga nggak akan masalah gitu. Kayak nih Mbak, yang penting dia makan tenang gitu loh, Iya. ngobrol gitu. Ya udah, berarti Itu loh gitu. Lu intinya tuh lu bisa masuk ke, lu tahu cara ngobrol sama orang kayak gini, lu tahu cara ngobrol sama orang kayak gini tuh dari orang lapangan itu. betul. Pokoknya lu bisa menemukan apa yang nggak lu temukan kalau nggak kerja kali. Iya, itu. Simpelnya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kali ya atau menyaksikan Epetox episode kali ini. Mungkin sampai jumpa di Epetox episode berikutnya.